Shalom adik-adik. Apa kabarnya semuanya nih? Wah, pasti luar biasa ya, Kak? Wah, iya dong, pasti luar biasa. Nah, siapa nih yang udah mulai kangen sekolah? Oh, kalian dia kangen sekolah ya? Emang masih sekolah? Kirain kuliah. Siapa yang kangen ke gereja? Satu lagi, siapa yang kangen ke Kristian? Oh enggak. Kira. Oke, adik-adik, hari ini kita mau kembali lagi, kita mau sama-sama nyanyi buat Tuhan, kita mau ibadah sekolah minggu hari ini ya. Jadi sebelum itu kita mau berdoa dulu ya, adik-adik. Siapkan untuk memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama? Siap dong ya. Oke. Sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa. Ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur buat semua kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Hari ini kami mau bernyanyi, kami mau menyembah Tuhan bersama-sama. Biarlah Tuhan tolong setiap kami, biar kami bisa fokus untuk memuji dan menyembah Engkau. Setiap adik-adik yang siap memuji dan menyembah Tuhan sama-sama katakan Amin. Amin. Yuk kita mau naikkan pujian, ku naikkan syukurku. Adik-adik, dengan sikap yang serius ya adik-adik, kita mau nyanyi buat Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Katakan Bapa, Bapa, ku berterima kasih, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Katakan ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Kita mau nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Kita mau nyanyikan dari awal. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Katakan Bapa, Bapa, ku berterima kasih, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Katakan ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Katakan selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat
tersebut. Adik-adik katakan, ku naikkan syukurku. Ku naikkan syukur. Adik-adik boleh sambil angkat tangannya. Buat hari yang kita mau mengucap syukur sama Tuhan. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidup. Katakan, besar setiamu. Besar setia, besar setiamu. Besar setia, besar setiamu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari adik-adik kita mau sembah Tuhan. Kita mau katakan, Tuhan baik. Terima kasih. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari adik-adik kita mau nyanyi buat Tuhan. Kita mau sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih buat kebaikan-Mu atas setiap kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami sungguh mengucap syukur buat semua kebaikan Tuhan. Hari ini Tuhan kami mau lebih lagi untuk kami bernyanyi buat Tuhan. Kami mau lebih bersuka cita untuk mengucap syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami mau lebih lagi memuji dan membesarkan nama Tuhan Yesus. Biar kiranya Tuhan yang bertata di setiap pujian kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, setiap adik-adik yang siap memuji dan menyembah Tuhan sama-sama katakan amin. Adik-adik, tadi kita udah menyembah Tuhan, sekarang kita mau memuji nama Tuhan, tapi lebih semangat lagi ya. Oke. Ayo Kak. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Hey, Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. sekali lagi. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Hey, hey, Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya. di sini. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di Mana-mana hatiku senang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya. Di sini. Di sini senang, di
sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Nah, adik-adik, masih semangat kan memuji nama Tuhan? Sekarang kita mau nyanyikan lagu Mata Tuhan Melihat. Ayo, Kak. Pakai gerakannya, adik-adik. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik yang baik, Yes, yes. baik yang jahat. No, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat. Tuhan melihat. Ayo sekali lagi. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik yang baik, Yes, yes. baik yang jahat. No, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat. Tuhan melihat. Adik-adik udah hafalkan sekali lagi. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik yang baik, Yes, yes. baik yang Jahat. No, no. oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat. Tuhan melihat. Ingat. Tuhan melihat. Ingat. Tuhan melihat. Oke adik-adik, tiba saatnya kita mau dengerin firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita mau nyanyi sama-sama lagu Siapakah Aku Ini Tuhan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagi. Katakan, siapakah aku ini? Siapakah aku ini? Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Katakan, berkat-Mu, berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak
pernah kupikirkan. Itu yang kau sediakan. Katakan, siapakah aku ini? Siapakah aku ini? Tuhan, jadi biji matamu. Biji matamu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah? Katakan, siapakah aku ini? Siapakah aku ini? Tuhan, jadi biji matamu. Biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah? Selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Kita akan berdoa buat firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Tuhan, kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu Bapa. Kiranya hari ini Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, biarlah Engkau memimpin kami dari awal hingga berakhir nanti Bapa. Urapi kami Tuhan, pribadi lewat pribadi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom anak-anak, sarange, how are you? Apa kabar anak-anak? Sehat semua? Dapat nilai rapot yang begini kan? Keren. Oma dengar semua nilainya bagus semua. Mulai naik kelas lagi yang baru. Siap-siap, ya semangat. Puji Tuhan. Sekarang kita mau dengar firman Tuhan, kita mau belajar lebih lagi. Siapa sih Tuhan kita yang hebat itu? Ya, nah kita mau berdoa dulu bersama-sama. Yuk kita berdoa. Semua matanya meram, tangannya dilipat. Yuk ikut Oma. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Pagi yang indah ini, kami anak-anak-Mu mau mendengar firman-Mu. Karena kami tahu hari ini Oma akan membawakan kabar indah dan kami siap untuk mendengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Urapi Oma Lian Tuhan dengan urapan yang baru. Biarlah kiranya Roh Kudus yang berkarya dalam kata-kata yang diucapkan oleh Oma Lian. Haleluya. Amin. Nah, sudah siap? Tentunya kalian semua sudah maem kan? Sudah makan? Asik kan? Mama-mama kalian coba masak yang enak-enak, bikin camilan-camilan yang keren kan? Terus belum lagi berolahraga sama papa, adu balap naik sepeda, wih asik ya, berenang sama-sama, berbahagianya. Tuhan kasih kesempatan selama 3 bulan ini ya. Wih, kita semuanya bisa saling mengenal. Siapa sih mama? Siapa sih papa? Siapa kakak kita? Siapa adik kita? Ya, wih asik ya. Puji Tuhan. Biarlah di hari-hari seperti ini kita lebih lagi mengenal. Tuh, Bapak kita yang paling hebat. Siapa? Ayo ingat Kak, siapa? Tuhan Yesus yang paling hebat dan dahsyat. Ya, Oma mau beritakan kabar indah buat anak-anak. Kita selama berapa bulan ini kita belajar mengenai Ezra. Ingat ya, kitab Ezra. Kita mau belajar dari kitab Ezra apa? Tentang raja-raja yang dipilih Tuhan, yang digerakkan hatinya untuk melaksanakan tugas Tuhan. Hebat kan? Anak-anak ingat, minggu lalu kakak siapa yang ganteng dulu? Ingat gak? Ya betul, kakak Samuel ya. Kakak Samuel kemarin ini bawakan firman taat kepada firman Tuhan.
Weh, ini nyambung lu, ternyata nyambung ya. Oh, ternyata hari ini Oma juga mau beritakan hal yang sama. Taat. Anak-anak tahu, dulu kita belajar Raja Salomo, inget kan? Paling hebat, paling pinter istilahnya, hikmatnya begini karena dia minta sama Tuhan, ya. Lalu dia menjadi raja yang hebat, terus kerajaannya banyak besar, terus semuanya juga mewah dan indah karena dia mintanya sama Tuhan. Tapi setelah dia lupa ya sama Tuhannya, bahkan dia terpengaruh dengan orang-orang di sekitarnya, ikut nyembah dewa yang gak beres lagi. Akhirnya rumah Tuhan yang tadinya bagus dan megah indah itu dihancurkan. Ya, karena apa? Ninggalin Tuhan. Ini sejarahnya ya, ingat ya. Nah, terus Tuhan kirim lagi raja siapa yang berikutnya? Raja Nebukadnezar. Nah, nanti besok-besok kita dengerin lagi Raja Nebukadnezar itu seperti apa. Banyak masih ceritanya ya. Nah, Nebukadnezar ini dia yang ambil tuh harta-harta yang ada di gereja, di bait Allah itu yang bagus-bagus semua disimpan, dipindahkan ke negeri Babil. Ya, itu diamankan, nggak boleh ya. Nah, terus yang berikutnya ya, yang kemarin kita sudah pelajari, raja siapa? Hayo yang digerakkan hatinya, ingat nggak? Raja Persia namanya raja siapa? Kores. Ya, betul. Raja Kores digerakkan hatinya. Dan dia tahu Tuhan sudah nugaskan dia untuk membangun rumah Tuhan kembali. Nggak main-main ya. Tapi dia nggak mau sendirian. Dia ajak ya bangsa Israel tuh yang dibuang, tadinya dibuang, sekarang diambil lagi supaya bersama-sama membangun rumah Tuhan. Ya, anak-anak ingat berapa orang? Hanya 50.000 orang. Kecil ya, sedikit ya, berasal dari jutaan. Jadi anak-anak bisa pikir, dari zaman-zaman ini ternyata mata Tuhan sesuai dengan tema kita ini. Mata Tuhan melihat apa yang Oma perbuat dan yang kamu perbuat. Jadi mata Tuhan selalu melihat ya semua anak-anak yang dikasihinya itu lagi diperhatikan, lagi dilihat, lagi ngapain ya. Ingat ya. Jadi nggak usah sedih, nggak usah susah karena mata Tuhan lagi perhatikan. Kalau ada yang lagi susah, Tuhan kirim malaikatnya untuk menghibur anak-anak ya. Dan sekarang Tuhan sudah curahkan Roh Kudusnya. Jadi Roh Kudus lah yang jadi penolong, menghibur kita semua anak-anak yang percaya kepadanya. Itu yang ketiga ya, poin ketiga. Jadi di zaman ini ya, yang waktu beberapa minggu lalu Oma bilang, Raja Kores mengumpulkan orang-orang yang digerakkan hatinya untuk membangun rumah Tuhan. Tapi anak-anak tahu, kemarin Oma bilang kan, yang sirik banyak banget. Karena mereka iri. Kok ini ya selalu dibela Tuhan terus ya. Udah kayaknya udah ditindas, udah diapain. Kok Tuhan selalu bela ya. Wah, kenapa gitu loh. Nah, anak-anak tahu ya. Karena bangsa Israel adalah biji mata Tuhan. Coba anak-anak pegang biji mata, bisa nggak? Langsung merem kan? Iya, jadi kalau kita mau pegang biji mata ini, semua otomatis nggak bisa. Jadi ada yang mau ganggu biji mata Tuhan. Gak bisa. Ya, karena Tuhan dengan otomatis ada yang ngejagain. Nah, jadi berbahagialah kalau kita jadi biji mata Tuhan. Ya, siap. Nah, anak-anak tahu 50.000 orang yang tadi itu yang digerakkan hatinya ya. Jangan lupa. Karena mereka dipimpin sama good father. Nah, ini dia. Namanya Papa Zerubabil. Zerubabil ya. Ya, sama Yesua. Ya, dia yang pemimpin. Dan dia selalu ingatkan, anak-anak ingat nggak? Kalau datang ke rumah Tuhan, nggak boleh tangannya kosong nih, nggak boleh. Harus bawa apa? Ini harus ada yang dibawa untuk rumah Tuhan, untuk pekerjaan di rumah Tuhan. Jadi itu selalu diingatkan. Jadi turun-temurun karena Bapak Zerubabil tahu apa yang Tuhan mau. Jadi harus ada pemeliharaan di dalam rumah Tuhan, ya. Nah, ini dia Bapak Zerubabil. Dan tahu nggak anak-anak? Di kitab Esra itu diceritakan ada yang sirik, belaga mau ngebantuin bangun rumah Tuhan.
Tapi Bapak Zerubbabel bilang, no, 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 no. Tidak, kamu tidak perlu bantuin ya, karena kami yang sudah disiapkan nama Tuhan, kami yang akan membangun rumah Tuhan, karena Tuhan ingin hadir di dalam rumah Tuhan itu orang-orang yang benar-benar mengasihi dan mencintai Tuhan. Jadi anak-anak tahu, orang-orang yang belaga mau bantuin itu ternyata emang sengaja untuk memperlambat pembangunan rumah Tuhan. Karena mereka takut, kalau rumah Tuhan udah dibangun, nggak ada yang bayar pajak, nggak ada yang ngasih uang ke mereka, jadi mereka rugi, ya. Nah, sekali lagi, kalau kita mau baca di kitab Esra ini, ya, benar nggak sih mata Tuhan melihat? Kita baca yuk. Di kitab Esra pasal 5, ya. Nih, pasal 5, ayat 5. Ya, kita baca di sini. Tetapi mata Allah, tuh, ingat, mata Allah mengamat-ngamati para tua-tua orang Yahudi sehingga mereka tidak dipaksa berhenti oleh orang-orang itu sampai ada berita diterima oleh Raja Darius. Jadi nggak main-main loh. Kalau Tuhan sudah gerakan semua, Tuhan atur. Jadi ada yang mau ganggu, mau yang godain, nggak bisa, ya. Karena mata Tuhan melihat, menjelajah, ya. Jadi sekali lagi, kalau sudah jadi biji mata Tuhan, Tuhan sudah persiapkan untuk bangun rumah Tuhan, siap semuanya seperti dulu, merespon semuanya. Bangun rumah Tuhan sama-sama. Oh, bawa persembahan sukarela, ya, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Bawa untuk rumah Tuhan, ya. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat ini, anak-anak masih ingat nggak? Raja Ahasiweros. Ya, siapa yang pernah dengar ya? Itu di bulan Desember yang lalu. Raja Ahasiweros itu ada di mana ya? Ah, benar. Di Puri Susan. Iya, pintar 100 buat anak-anak. Iya. Ratunya siapa? Ratunya siapa? Yang pertama adalah Ratu Wasti. Yang kedua, siapa yo? Gadis desa lu, gadis desa, inget nggak namanya siapa? Hadasa. Hadasa lalu diangkat menjadi ratu, gantiin Ratu Wasti yang bandel ya, diganti menjadi Ratu Esther. Nah, di zaman Raja Ahasuerus ini dan Ratu Esther ini orang-orang yang syirik, jahatnya minta ampun ya. Mereka menindas orang-orang, biji matanya Tuhan ditindas habis-habisnya ya. Tapi sekali lagi Tuhan bisa pakai gadis desa. Besok-besok kita perhatikan lagi ya, Ratu Esther bagaimana mereka ya. Itu bisa diselamatkan. Nah, yang kelima, yang saat ini yang Oma mau sampaikan ya, di Esra pasal 7. Kita lihat di sini Esra pasal 7 itu menceritakan Tuhan sudah menggerakkan Raja Artasasta. Ingat ya, raja, berarti kita ada 5 ya tadi ya. Raja Artasasta di sini. Esra diberi kuasa oleh raja untuk mengatur kebaktian dalam rumah Allah. Berarti kemarin kan yang ikut sama rombongan pertama itu kan sudah ada penyanyinya, singer, song leader sudah ada, yang main musik sudah ada. Terus bahkan yang pelayan di gerbang, istilahnya yang melayani aser, udah siap semua. Tapi raja bilang harus kirim Esra. Esra itu adalah seorang ahli kitab, dia tahu hukum Taurat, dan dia mengerti bagaimana caranya mengatur kebaktian di rumah Allah. Jadi semuanya udah ada nih, song leader, singer, semua udah siap semua, pemain musik, multimedia udah ada semua. Tapi harus ada yang ngatur, supaya nanti kalau ada kebaktian, keren. Nggak ada yang terlupakan. Kan kadang-kadang kalau nggak diatur, ininya lupa, kelupaan. Tapi ini raja bilang, ayo Esra pulang, Esra pulang. Kembali ya, itu kamu yang harus atur bagaimana caranya untuk mengadakan kebaktian yang di rumah Tuhan ya. Dan ternyata anak-anak Esra juga nggak main-main, menjelaskan sedetail-detailnya. Semua orang yang tadinya berbuat hal-hal yang tidak baik, yang kehidupannya tidak bagus, Esra kasih tahu. Dan di hari itu semua orang bertobat. Ya, jadi kalau mau membangun rumah Tuhan, semuanya harus kudus. Tuhan ingin itu semua.
sama seperti kita, ya. Tuhan udah begini, tuh, ayo welcome, welcome. Tapi kalau kita diem, nggak respon, terus hidup kita juga nggak kudus, gimana kita bisa menghadap Tuhan? Ya, kita siap-siap. Ya, di hari-hari seperti ini Tuhan menginginkan semua anak-anak, ya, seperti mama papa kalian semuanya, yuk kita sama-sama datang ke hadirat Tuhan. Karena Tuhan sudah menunggu, udah buka di tangannya. Dia mau memeluk kita, rindu banget ya. Waduh, asik deh pokoknya kalau udah dipeluk sama Tuhan ya. Nah, anak-anak siapkan diri. Di hari-hari seperti ini, yuk kita berdoa juga buat orang-orang atau saudara-saudara kita atau teman-teman kita yang mengalami kesulitan. Yuk kita berdoa ya. Oma cuma sampaikan sampai di sini ya, tapi Roh Kudus yang bekerja terus berkarya dalam kehidupan Oma juga kehidupan anak-anak juga. Yuk kita berdoa dulu ya. Kita ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih melalui firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, meskipun kami kecil, nggak ada apa-apanya, tapi kami tahu ada Roh Kudus dalam kehidupan kami, dalam hati kami, dan akan berkarya, bekerja dalam hidup kami, sehingga kami boleh menjadi alat Tuhan. Di hari-hari seperti ini Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan. Kami tahu Tuhan, keadaan seperti ini Tuhan. Tapi kami punya Tuhan, pengharapan yang dari-Mu, karena kami tahu janji-Mu ya dan amin ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami berdoa buat papa mama kami Tuhan. Mungkin Tuhan ada yang di PHK, mungkin ada yang mengalami kesulitan. Tuhan tolong, Tuhan berkati papa mama kami Tuhan. Berkati juga saudara-saudara kami. Tak lupa juga Tuhan kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu dimanapun mereka berada. Engkau yang memberkati Tuhan, khususnya Tuhan untuk Bapak Gembala kami Tuhan. Untuk Bapak Purba, untuk Pak Stefan, beliau mengemban tugas yang berat Tuhan. Membawa jemaat-jemaat ini Tuhan, untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi. Kami percaya Tuhan, kalau Engkau sudah tugaskan, Engkau persiapkan semuanya Tuhan. Sama seperti Raja Kores, juga semua hamba pilihan-Mu. Persatukan di dalam kasih-Mu Tuhan. Pakai kami juga yang kecil ini Tuhan. Pakai kehidupan kami Tuhan untuk menjadi alat-Mu Tuhan. Pakai Bapak Presiden kami Jokowi juga Tuhan. Untuk melakukan tugasnya Tuhan. Tidak mudah tapi gampang karena ada Tuhan di Indonesia. Berkaryalah buat Indonesia ya Bapak. Terima kasih Bapak. Di dalam keadaan seperti ini Tuhan, kami boleh tetap damai sejahtera-Mu melimpah mengalir dalam kehidupan kami selalu. Terima kasih Engkau berkati Tuhan guru-guru sekolah minggu kami Tuhan, yang sudah mengerjakan pekerjaan ini Tuhan, ibadah online ini Tuhan, yang memainkan musik, memuji, memimpin puji-pujian, yang juga yang membuat kamera, mengedit ini semuanya Tuhan. Engkau memberkati Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami boleh datang dan mendakwa berkat yang indah ini Tuhan dalam kehidupan rumah tangga kami masing-masing. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Nah, adik-adik, gimana firman Tuhannya? Pasti bagus banget dong. Iya, pasti semuanya diberkati kan. Wah, terima kasih buat Om Alien yang telah menceritakan tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, adik-adik, kakak rindu jangan cuma mendengarkan, tapi harus melakukan. Siapa yang catat tadi firman Tuhannya? Kira-kira ada yang catat gak ya tadi? Kalau Ingat nggak ya? iya, harus ada yang catat. Jadi biar nanti nggak lupa gitu ya. Karena kita tadi udah nyanyi, terus udah mendengarkan firman Tuhan, berarti hari ini ibadah kita telah selesai. Sebelum itu kita akan berdoa Bapa kami. Semuanya sikap berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Kita akan berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.